Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 12 ayat 33 sampai dengan 34. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita sampai pada bagian terakhir dari tema kekhawatiran hidup, yaitu bagian yang ke-15. Tuhan menunjukkan bahwa ternyata kekhawatiran tidak hanya datang karena kita tidak bisa memperoleh makanan atau tidak memiliki pakaian, melainkan keadaan yang sebaliknya, yaitu saat manusia berkelimpahan makanan, pakaian, dan harta benda lainnya juga berpotensi mendatangkan ketakutan. Ini terjadi karena segala sesuatu yang ada di bumi adalah fana, yang artinya hanya sementara keberadaannya. Hari ini kaya raya, besok bisa jadi miskin dan sengsara oleh karena terjadi bencana alam misalnya. Saat ini sehat walafiat, tetapi bisa saja minggu depan harus tergolek di tempat tidur tak berdaya oleh karena serangan penyakit yang mendadak. Atau sekarang dikenal orang sebagai pribadi yang cerdas, pintar, pandai, tapi bisa jadi 2 hari kemudian ilmu yang ada di dalam otak telah raib oleh karena gangguan ingatan atau gangguan otak oleh karena sebuah kejadian kecelakaan atau sebab yang lain. Belum lagi kalau kita berpikir lebih jauh, misalnya hari ini kita baik-baik saja, tak kurang suatu apapun, tetapi nanti sore telah menjadi jiwa yang merana oleh karena Tuhan Yesus datang dan Dia tidak boleh ikut serta. Semua ini adalah juga bentuk kekhawatiran yang harus dicari cara-cara untuk mengatasinya. Karena manusia tidak akan pernah bisa meyakinkan jalan hidupnya sendiri, maka adalah bijaksana ketika kemudian orang mau menengadah kepada Tuhan untuk memohon perlindungan. Melihat kenyataan bahwa manusia tidak memiliki kekuatan apapun untuk menolak murka Allah atas cara hidupnya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kini hanyalah tersisa satu jalan yang memungkinkan manusia untuk diselamatkan. Itu hanya ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra Allah yang telah mempersembahkan hidupnya untuk menyelamatkan manusia yang mau menerima dan percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kaya raya mungkin menjadi keinginan setiap orang. Namun perlu diingat bahwa mati dalam keadaan kaya raya itu tidak memiliki arti apa-apa. Harta yang menumpuk mungkin bisa menjadi kebanggaan kita ketika masih hidup di bumi. Tetapi saat jiwa sudah tidak menyatu dengan tubuh, orang bisa menjadi kecewa tanpa ada obatnya setelah tahu dan mengalami sendiri bukti bahwa hartanya tidak bisa menolongnya dari ancaman kematian yang kekal.
Kalau orang mau menuruti hasrat manusiawinya, maka tidak akan pernah ada yang merasa cukup. Ini bisa kita lihat pada kenyataan bahwa orang-orang yang mencuri uang negara misalnya, itu tidak ada dari kalangan orang yang miskin. Mereka semua adalah orang yang kaya, orang yang sudah berlebih secara materi. Tapi mengapa mereka masih jadi pencuri? Jika pikiran manusia itu masih sehat, kita mungkin akan tersenyum tertawa melihat mereka yang sudah misalnya punya mobil mewah demikian banyak, tetapi setiap hari pikirannya masih terus bernafsu ingin menambah koleksi mobil-mobil berikutnya. Lah tubuhnya saja cuma satu, kok mobil harus banyak-banyak. Terus nanti memakainya bagaimana misalnya. Aneh itu. Kemudian juga orang sudah punya rumah mewah beberapa, tetapi masih juga serakah ingin membeli properti di mana-mana. Lah kembali tubuhnya kan cuma satu, kok rumah harus banyak begitu? Terus nanti pulangnya apa dia tidak bingung sendiri? Begitulah manusia, sifatnya yang serakah membuat mereka lupa bahwa hidupnya hanya sekali, tidak lama, dan itu sebenarnya tidak perlu harus memiliki segala sesuatu yang menjadi keinginannya. Maka adalah cukup beralasan ketika Yesus memperingatkan sebagaimana tertulis pada kalimat terakhir. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya ulangi, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Orang akan sangat sulit untuk menolak statement ini, karena kenyataannya hampir semua manusia itu cinta harta. Itu tentu saja termasuk juga engkau dan saya. Kita tidak boleh sombong seolah-olah kita sudah begitu kuat dan tidak akan pernah bisa digoncangkan iman kita. Adalah lebih baik kita untuk selalu memohon pertolongan Allah agar senantiasa dikaruniai hikmat untuk tetap sadar akan jati diri kita sebagai anak Allah, untuk tetap patuh kepadanya, berusaha hidup kudus, berperang melawan dosa tanpa kompromi. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.